Halo semuanya, balik lagi bersama gue di Review After Race. Langsung aja kita akan ngebahas soal bagaimana balapan Moto3 VDEGA ya di Moto3 Amerika Serikat 2026. Seperti yang teman-teman udah tahu, VDEGA crash ya di race kali ini dan dia juga tapinya sempat mencatatkan fastest lap. Dan kalau misalnya kita lihat ya, VDEGA ini mengalami high side gitu ya di lap keempat. Sampai akhirnya dia crash dan untungnya ini memang ada di belakangnya tuh ada Esteban kan. Tapi ini alhamdulillahnya nggak kenapa-napa VDEGA dan juga Esteban memang menghantam motornya VDEGA dan juga dia baik-baik aja gitu. VDEGA crashnya ini di sektor kedua ya, saat balapan masih ada 10 lap tersisa gitu dan juga saat VDEGA berada di posisi ke-6. Tapi alhamdulillahnya VDEGA ini masih bisa berdiri gitu ya, kemudian juga balik ke boxnya dan bisa berkomunikasi sama timnya. Padahal tadi ya teman-teman juga tahu sendiri, lihat sendiri VDEGA ini sempat mencatatkan fastest lap ataupun catatan waktu tercepat dari semua pembalap ya, dengan catatan fastest lap-nya yaitu 2 menit 13,844 detik, yaitu di lap ketiga. Dan karena VDEGA ini crash gitu ya alias DNF, makanya di kali ini, di balapan kali ini VDEGA nggak bawa pulang poin ya. Untuk klasemennya VDEGA ini berada di posisi ke-7 dengan poinnya 27 poin dan selisihnya itu 38 poin dari Maximo Quiles gitu. Tapi meskipun crash, tapi ada yang menarik nih. Kalau kita lihat lagi data balapan gitu ya dan juga data secara keseluruhan dari VDEGA di Moto3 Amerika Serikat ini. Karena ternyata kalau kita ulik-ulik lagi nih data-datanya yang diberikan sama MotoGP, VDEGA ini mencatatkan rekor baru ya, yaitu untuk pertama kalinya VDEGA ini menjadi pembalap dengan best maximum speed ya di event Moto3 Amerika Serikat 2026. Oke, kita lihat ya dari data MotoGP, ini ada di Moto3 event best maximum speed ya, ada Red Bull Grand Prix of the United States, yaitu dilihat di sini ada Veda Pratama gitu ya, ini di posisi pertama, kemudian juga kilometer per jam ini 241,3 km per jam dan itu dicatatkan sama VDEGA di free practice kedua ya. Jadi memang rekor barunya dari VDEGA ini, VDEGA menjadi pembalap pertama kalinya ya untuk VDEGA ini mencatatkan paling baik ataupun best maximum speednya. Jadi pembalap yang paling kenceng banget gitu ya di Moto3 Amerika Serikat 2026 kali ini. Dan dengan angka ini ya, dengan data ini kita jadi tahu kalau Veda Pratama ini benar-benar dia berani banget ya di Moto3, khususnya di Amerika Serikat. Bahkan ketika VDEGA ini di sirkuit baru bagi dirinya gitu ya, di sirkuit Amerika yang belum pernah sama sekali VDEGA cobain gitu, dan dia hanya mencoba untuk bisa balapan gitu ya sebelum balapan atau menjelang balapan di sesi free practice, kemudian juga di FP2 sampai dengan di sesi kualifikasinya. Bahkan di sesi kualifikasi, dia mencatatkan waktu tercepatnya itu di posisi keempat ya. Jadi untuk event best maximum speed, VDEGA berada di posisi pertama ya. Kemudian ada Marco Morelli ya, di bawahnya 240,8 km per jam. Kemudian juga Salmela gitu ya, ada Osi dan lain-lainnya. Kita ke data selanjutnya, ini adalah fastest lap of each rider. Jadi masing-masing dari pembalap gitu ya mencatatkan fastest lap-nya. Seperti yang kita tahu ya, VDEGA ini tadi di balapannya ini sudah mencatatkan fastest lap yaitu di 2 menit 13,844 detik dan itu dicatatkan di lap ke-3 gitu ya. Karena kan VDEGA di lap keempat dia crash. Tapi dari catatan ini, para pembalap yang tercepat itu termasuk VDEGA. VDEGA itu berada di posisi keempat. Jadi benar-benar VDEGA Pratama ini jadi sebuah seseorang yang pembalap luar biasa gitu, karena dia bisa berada di barisan para pembalap yang udah senior kayak Guido Pini, kemudian juga Peron, Carpe gitu ya, Maximo Quiles, bahkan Maximo Quiles aja ini juga fastest lap-nya itu cuma di 2 menit 13,852. Nah, kalau ini data dari top speed dan juga average alias rata-rata gitu ya. Dan juga top speednya. Di sini VDEGA kalau kita lihat rata-ratanya ini kecepatannya 231,8 km per jam dan juga untuk top speednya ini di 237,5 gitu. Dan VDA ini juga berada di urutan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya.
Lanjut di sini juga ada fastest lap sequence, jadi di mana ada para pembalap juga yang tercepat gitu. VD Ega ini berada di posisi keempat ya. Ada VD Ega Pratama gitu, time-nya ini 2 menit 13,844 sesuai tadi ya, di mana lap-nya itu dicatatkan fastest lap-nya di lap ketiga dengan kecepatannya atau speed-nya di 148,2 km per jam. Ini pun juga nama dari VD Ega Pratama ini selalu ada di setidaknya gitu ya, ada di atas-atas gitu, di 1 sampai ke 5 gitu, atau bahkan 1 sampai ke 6. Dan ini membuktikan bahwa VD Ega ya bukan pembalap yang apa ya, meskipun dia rookie gitu ya, meskipun dia pendatang baru, tapi benar-benar harus diperhitungkan gitu ya sama pembalap-pembalap lainnya dan bisa mengacak-acak gitu ya, mengacak-acak barisan depan. Oke, lanjut kalau misalkan kita lihat dari data MotoGP-nya lagi, di sini ada chronological analysis of performance karena VD Ega ini juga crash gitu ya di lap keempat, makanya di sini cuma ada catatan waktunya yaitu di lap keempat gitu ya, ataupun 4 lap. Dan kalau kita lihat memang di sini sesuai tadi ya fastest lap yang dicatatkan sama VD Ega itu di lap ketiga, dan itu catatan waktunya 2 menit 13,844. Dan kalau kita lihat dari data ini untuk di fastest lap di lap ketiga gitu ya, VD Ega juga ini benar-benar di T3 ya sama T4 itu dia juga cepat, kemudian bahkan di posisi lap keempat gitu ya, VD Ega tuh di T1 dia juga cepat banget gitu dengan 37,586. Sama di T2-nya juga dia cepat banget di 32,360. Tapi pada akhirnya gitu ya, VD Ega harus high side dan akhirnya dia DNF. Oke, itu dia datanya. Tapi kalau kita lihat untuk balapan Moto3-nya sendiri, ini juga ada yang kocak ya, karena ada 2 pembalap KTM, yaitu ada Carpe dan juga Perone. Ini dimana di last lap gitu ya, Carpe malah ngeblok pas si Perone. Bahkan sebelumnya harusnya Carpe dan juga Perone itu berada di posisi 1 dan juga 2. Karena adanya insiden blok pas ini, jadi Perone yang harusnya bisa di podium, ini cuma Carpe doang gitu yang di podium. Dan akhirnya si Perone kalau misalkan kita lihat di cuplikan MotoGP gitu ya, dia sempat ke boxnya kemudian juga sempat nangis. Sementara Carpe juga di parfume tadi dia juga minta maaf gitu ya sama ke Perone. Dan akhirnya karena adanya insiden block pass antara 2 pembalap KTM ini, malah Maximo Puelles gitu dan juga Guido Pini yang akhirnya ngebalap mereka berdua dan menjadi posisi 1 dan juga posisi kedua. Malah Carpe ini jadinya posisi ketiga. Dan untuk hasilnya ya dari Moto3 Amerika Serikat 2026 ini gitu ya untuk balapannya, yang satu Guido Pini, kemudian kedua ada Maximo Puelles, dan juga ketiga ada Carpe. Sementara untuk Hakim Danish, pembalap Malaysia, ini berada di posisi ke-13. Sementara untuk VD Ega Pratama ya, kita tahu sendiri dia crash, akhirnya juga DNF. Oke, yang penting VD Ega baik-baik aja, nggak cedera, dan coba lagi gitu ya, karena masih panjang balapannya untuk seri Moto3 ini, masih ada 19 balapan lagi, dan untuk di bulan depan ya, ini juga ada Moto3 Jerez Spanyol, di mana setahu gue kalau misalkan VD Ega ini kan memang Red Bull Rookies Cup, dan dia tuh sering banget untuk balapan di sirkuit Jerez ya. Jadi setidaknya sirkuit Jerez ini memang udah dikuasain sama VD Ega Pratama. Oke, itu dia untuk review Moto3 khususnya untuk VD Ega kali ini. Semoga kita doain aja VD Ega bisa lancar-lancar ke depannya gitu ya, supaya bisa podium lagi ya, apalagi nanti di sirkuit Jerez. Segitu dulu teman-teman semuanya, bye-bye.